Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Inilah salam dari Paulus kepada jemaat Korintus di ayat yang ketiga dalam bab yang pertama. Tapi dalam edisi yang pertama ini, kita hanya memberi tumpuan kepada ayat yang pertama, yaitu ayat pembukaan surat 1 Korintus. Dalam 1 Korintus, ayat yang pertama berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Paulus telah menulis surat 1 Korintus sekitar tahun 54 dan 55 Masehi. Pada masa itu Paulus sedang membuat pelayanannya di kota Efesus. Di tengah-tengah pelayanan itu, Paulus menerima beberapa berita yang membimbangkan tentang jemaat di Korintus. Berita pertama adalah dari keluarga Chloe. Dalam 1 Korintus bab yang pertama dalam ayat 11, Paulus berkata, telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi hati Paulus pun mulai resah membaca berita tentang jemaatnya yang sedang berpecah belah, yang sedang bergelut, sedang kehilangan tumpuan kepada Kristus. Kemudian tiba pula rombongan dari Korintus, yaitu Stefanus, Fortunatus, Achaicus, nama-nama yang disebut dalam 1 Korintus bab 16 ayat 17. Mereka membawa soalan-soalan jemaat kepada Paulus. Nah, itulah sebabnya Paulus menulis dalam bab 7 ayat yang pertama ini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi, dari Efesus, Paulus mengambil penanya dan mulai menulis surat 1 Korintus yang penuh dengan teguran, tetapi juga penuh dengan kasih dan pengharapan. Jadi saudara, berdasarkan laporan daripada keluarga Chloe dan rombongan dari Korintus, Paulus menulis surat ini untuk menegur dan membetulkan masalah-masalah dalam jemaat. Dalam bab 1 hingga 4, Paulus menegur perpecahan di antara mereka. 4 bab yang pertama ya. Dalam bab yang 5, Paulus menegur kemaksiatan seksual yang dibiarkan begitu saja. Bab 6, Paulus membetulkan isu orang percaya yang saling menyaman satu sama lain. Dalam bab 7, Paulus menjawab soalan tentang perkawinan dan kehidupan bujang. Seterusnya bab 8 hingga 10, Paulus menerangkan tentang makanan berhala dan bagaimana kebebasan mesti digerakkan oleh kasih. Bab 11, Paulus membetulkan kekacauan dalam ibadah. Bab 12 hingga 14, Paulus menegur penyalahgunaan karunia roh. Tetapi di tengah semua itu, Paulus memberitahu tentang satu inti yang paling penting, jalan yang jauh lebih tinggi daripada semua karunia dan segala pengetahuan, yaitu kasih. Dan menunjukkan bahwa kasih adalah jalan yang paling utama. Dan akhir sekali bab yang ke-15, Paulus mempertahankan kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Ya saudara, inilah dia 1 Korintus. Surat yang memanggil jemaat kembali kepada kesatuan, kekudusan, dan kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus.
Kita kembali kepada ayat yang pertama, 1 Korintus bab yang pertama ini yang berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Paulus adalah Rasul Kristus atas kehendak Allah. Paulus menerima panggilan menjadi rasul dari Kristus. Ya, ini adalah satu kebenaran yang sangat penting. Kerana ada orang yang mencabar kewibawaan kerasulan Paulus. Dan dalam surat 1 dan 2 Korintus ini, Paulus akan banyak mempertahankan kerasulannya. Ya saudara, kenapa sangat penting mempertahankan kerasulannya? Ya, sebagai rasul yang bermaksud utusan Allah, ya, utusan Allah. Paulus bertanggung jawab menyampaikan Injil, menyampaikan berita dan kebenaran kepada jemaat Allah. Sekiranya ada orang yang menyoal dan mencabar kerasulan Paulus, mereka ini yang merupakan penyiasat-penyiasat akan mempengaruhi dan mengelirukan jemaat Allah. Dalam surat Roma, Paulus memperkenalkan dirinya begini, Roma 1:1 ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk apa tugasnya? Untuk memberitakan Injil Allah. Paulus adalah pertama-tama hamba Kristus Yesus, ya, menurut ayat ini. Paulus sanggup mengabdikan diri dengan sepenuh hati hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Mengabdikan diri dengan sepenuh hati melakukan kehendak Allah. Walaupun Paulus adalah seorang rasul, Paulus melakukan pelayanan dan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Ya saudara, gelaran ini rasul ya bukan satu gelaran untuk menjadikan Paulus orang besar atau orang ternama. Paulus tetap dalam kerendahan hati. Amin. Ya saudara, hari ini kita tidak perlu gelaran rasul untuk menjadikan kita utusan Allah atau pelayan dalam gereja. Malah skop pelayanan dan pemberitaan kita lebih besar, lebih luas hari ini. Kita bukan saja dipanggil memberitakan kebenaran kepada jemaat Allah, tetapi kita juga diperintahkan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia. Inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada gereja. Yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk melakukannya. Ya, tak perlu gelaran atau kedudukan atau status. Tetapi perintah untuk memuridkan bangsa-bangsa. Saudara, inilah mandat kita dan misi gereja. Jika gereja lalai mengerjakan mandat misinya dalam penanaman gereja dan pemuridan bangsa, ia akan kehilangan tujuan dan kewujudannya. Sebagai Rasul Allah, ya, pelayanan Paulus disertai mukjizat sebagai tanda kerasulannya. Kita tidak ada gelaran rasul atau pangkat pendeta atau pastor atau paderi. Tapi saudara, mukjizat terbesar yang kita dapat lakukan adalah dapat menyelamatkan seorang yang berdosa dari kerajaan gelap dan memperkenalkan dia ke dalam terang Allah yang ajaib. Amin. Itulah mukjizat terbesar. Injil ya adalah kuasa yang menyelamatkan setiap orang percaya, dan kita telah diberikan kuasa ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, dan kami hormat. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah kami terima dalam Tuhan Yesus Kristus.
Seperti Rasul Paulus yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kami juga telah diselamatkan untuk menyelamatkan. Tolonglah kami dan gerejamu ya Bapa, untuk menjadi saksimu yang setia, hidup sesuai dengan amanat agung, supaya kami dapat menjadi terangmu, terang yang bercahaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang dikuasai kegelapan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda.